pernah dengar istilahnya CST, ANN, Artificial Network, atau NN, Neural Network? Belum? Ada yang pernah? Oke. Gini, pernah tahu atau gini deh, tugas minggu ini saya pelajari tentang apa itu jaringan saraf tiruan. Bukan saraf tiruan, jaringan saraf saja. Gak pakai tiruan. Jaringan saraf biologi. Sel saraf otak manusia itu seperti apa? Jadi khusus di otak manusia. Ya, di otak saja. Sel saraf otak manusia. Jadi minggu ini saya coba analisa bagaimana sih dunia kedokteran itu melihat atau melakukan analisa dalam sel saraf. Bagaimana cara kerja mereka, bagaimana dinamika mereka, itu yang sebenarnya mau dibahas. Paham ya? Jadi minggu ini nggak usah bercerita tentang IT, ceritakan tentang bagaimana sel saraf otak manusia. Jadi dendrit, akson, nerit, ceritakan. Itu mereka punya cara kerja seperti apa? Itu yang ditulis di blognya masing-masing. Paham? Oke. Sambil sampai mencoba melakukan eksplorasi dalam minggu ini tentang apa itu sel saraf otak manusia, saya ingin bercerita tentang sesuatu yang sudah dilakukan oleh banyak orang, yaitu mereka mensimulasikan. Artificial itu simulasi. Artificial intelligence itu adalah simulasi tentang sebuah kecerdasan. Ya, artificial neural network itu adalah simulasi neural network, simulasi sel saraf otak manusia. Ya, sebenarnya hampir sama pola kerja sel saraf, tapi memang kita fokuskan kepada simulasi sel saraf yang network. Nah, apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh manusia terhadap sel saraf otak manusia? Mereka melakukan simulasi itu. Muncullah sebuah bentuk-bentuk macam-macam ya tentang sel saraf otak manusia. Bagi yang di sini ada internet, cari dengan kata kunci, cari di Google dengan kata kunci artificial neural network. Ya. Di situ akan muncul banyak simulasi. Ada yang namanya backpropagation, ada yang namanya perseptron, ada yang namanya ovid, ada yang macam. Itu semua adalah bagian dari arsitektur simulasi otak manusia. Ya, kita langsung saja dulu. Tidak melihat ada gambar-gambar begitu? Oke. Ditahan saja dulu. Yang jelas pada kuliah kita tidak akan membahas bagaimana membuat arsitektur itu atau bagaimana membuat simulasi sel saraf otak manusia itu. Tidak mungkin kita buat itu. Karena apa? Karena itu membutuhkan sebuah waktu yang cukup lama. Suatu saat nanti setelah sampai lulus ini, sampai bisa melakukan eksplorasi tentang itu, tentang bagaimana menyederhanakan, bagaimana mendinamikan, bagaimana mengubah bentuk simulasi yang ada. Artinya, untuk saat sekarang, sampai tinggal memilih, gitu, memilih simulasi mana yang mau dipakai. Mungkin akan ada pertanyaan, yang mana yang mau dipakai? Begitu. Semuanya sama saja. Ya, relatif sama saja cara kerjanya, relatif sama saja. Begitu. Terus kalau begitu mana yang harus dipilih? Tidak terlalu banyak perbedaan. Mungkin yang menjadi perbedaan cukup signifikan adalah berapa lama waktu belajarnya. Tapi itu pun tidak ada sebuah penelitian yang sangat sahih untuk menyatakan mana yang lebih cepat dan mana yang lebih lambat.
Kalau nggak tahu langsung tanya ya. Gitu. Jadi kalau begitu seperti apa? Ambil yang sampai anggap itu adalah yang sampai kuasai gitu. Kalau sampai menguasai semua ya tinggal pilih, tinggal tutup mata seperti ini. Karena secara praktis saya belum menemukan sampai sekarang, belum menemukan secara signifikan kecuali kecepatan proses mana yang menjadi lebih baik daripada yang lain. Mengerti? Artinya sekarang nanti di dalam perkembangan diskusi kita, saya memilih salah satu, ya, pilih terserah, pilih terserah mau neural network dengan arsitekturnya siapa, ya silakan pilih. Begitu. Cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya yang mengikuti yang sudah membuat arsitektur itu, jadi tinggal sama ikuti saja. Apakah kita perlu membuat program sendiri? Bisa saja. Tapi prinsipnya akan sama dengan yang sudah ada. Artinya kalau misalnya sampai pakai toolbox, sampai mendownload dari aplikasi yang sudah ada, itu juga tetap sama. Nggak perlu harus membuat sendiri. Tapi misalkan sampai ingin melakukan uji coba untuk membuat sendiri juga tidak ada masalah. Mengerti? Ada yang bingung? Bagi yang baru datang, sedikit saya overview. Kita belajar neural network pada hari ini. Itu adalah simulasi sel saraf otak manusia. Ya. Bagaimana cara sel saraf otak itu bekerja? Maka dicoba disimulasikan di dalam bentuk model-model arsitektur artificial neural network. Nah, arsitekturnya ini tinggal pakai, tinggal ambil. Tolong jadi tolong minggu ini melakukan eksplorasi tentang sel saraf otak beneran ya. Jadi bukan sel saraf otak buatan yang akan kita implementasikan di dalam mesin. Nah, jadi yang akan kita eksplorasi ini adalah bagaimana mesin itu seakan-akan punya otak sebagaimana sel saraf otak. Saya ingatkan sampai masih punya 5 pertanyaan yang harus teman tanyakan ya. Sampai sekarang saya belum berhasil membuat pertanyaan itu. Jangan-jangan karena sampai tidak mengerti apa yang. Tapi rasanya sampai mengerti. Oke. Setelah sampai tahu bahwa arsitektur yang ada itu tinggal pakai, karena kita dalam kuliah ini tidak dalam proses untuk mengkritisi arsitektur yang ada, tidak. Jadi kita tinggal pakai saja. Kenapa kita tinggal pakai? Ya karena itu lebih efektif dibandingkan dengan sabuk membuat. Apakah kemudian kita ketika kita membuat itu tidak bisa lebih baik? Oh ya pasti bisa lebih baik, begitu. Tapi pasti akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan eksplorasi seperti apa arsitektur yang ada. Itu dulu, oke? Oke. Kita mulai dengan arsitektur yang relatif tua, yaitu backpropagation. Apakah memang harus arsitektur ini? Oh, tidak. Jadi backpropagation itu kita membuat node, satu node itu adalah satu sel saraf, ya. Sel saraf otak manusia itu terhubung secara paralel. Sel saraf otak manusia itu jumlahnya 10 pangkat 23. Isunya begitu. Dan memang saya nggak tahu memang ada orang yang menghitung nolnya aja 23 itu, apalagi hitung realitanya itu kan bukan banyak. Sel saraf otak manusia begitu banyak, begitu dahsyat. Artinya sebenarnya tidak ada ceritanya orang tidak cerdas. Tidak ada. Sementara yang akan kita buat paling banyak jumlah sel saraf yang mau kita buat itu supaya komputer kita itu berjalan dengan baik. Pengalaman saya paling-paling 10 pangkat 6 sel saraf saja itu sudah lambatnya luar biasa. Pak, cacing itu 10 pangkat 4.
Nanti ada jumlah sel saraf yang makin banyak itu makin cerdas. Nanti saya mencari informasi tentang berapa jumlah sel saraf gajah, berapa jumlah sel saraf cacing, berapa jumlah sel saraf semut, berapa jumlah sel saraf monyet yang relatif dekat dengan kita. Gitu. Ada yang disebut 12, ada yang disebut 10. Makin banyak sel sarafnya makin cerdas. Nah, biasanya di dalam simulasi satu sel saraf digambarkan dengan satu loop, satu lingkaran, satu titik. Jadi ketika ada sel saraf, biasanya di dalam neural itu dibagi menjadi sel saraf input dan sel saraf output. Jadi ini sel saraf input dan sel saraf output. Gitu. Nah, apakah di dalam otak kita itu ada sel saraf input dan sel saraf output? Iya, ada. Cuma yang mana ya itu terlalu rumit untuk dipelajari. Tapi di dalam simulasi seringkali kita mengatakan bahwa oke, ada sel saraf yang bertugas menerima input, ada node yang bertugas menerima input, dan ada node yang bertugas mengeluarkan output. Begitu. Berapa jumlah input dan berapa jumlah output terserah kita. Loh, kalau terserah kita berarti ngawur, iya, ngawur aja. Sesuai dengan selera. Terus apakah memang itu akan menentukan kecerdasan? Ya, eksplorasi saja. Biasanya itu yang akan menjadi kekuatan eksplorasi. Berapa jumlah sel saraf input, berapa jumlah sel saraf hidden. Itu biasanya kalau kita membuat propagasi balik, itu ada sel saraf hidden. Apakah sel saraf hidden jumlahnya antara ini tidak ada informasi, tidak ada eksplorasi yang begitu detail untuk menyatakan bahwa ini yang lebih baik daripada yang lain? Belum ada. Kalau sama lihat tahu, sama masih tanya ya. Kalau sama pusing, sama siap-siap apa sih pusing. Yuk. Nah, gini. Kalau pertanyaannya hidden node itu untuk apa? Seringkali ketika kita berbicara neural network itu kita berbicara seperti black box ya. Orang psikolog itu tidak mau tahu apa yang Anda pikirkan. Waktu think itu mereka juga tidak mau terlalu mengeksplorasi ke sana, sehingga manusia itu dianggap sebagai black box. Karena manusia dianggap sebagai black box, maka kalau saya ingin tahu sampai maka sampai harus saya kasih trigger, saya kasih pertanyaan. Itu orang psikologi. Makanya ketika saya ingin tahu apakah sampai pemarah, maka biasanya saya dikasih pertanyaan, disuruh gambar. Misalnya saya disuruh gambar orang marah seperti apa ketika giginya muncul, oh pemarah betul. Orang dianggap sebagai black box. Jadi apa yang ada di dalam itu dieksplorasi dari apa yang dikeluarkan. Nah, sama dengan di sini, sering akan didapatkan sebuah penjelasan yang tidak sahih menurut saya, tidak valid. Validitasnya hanya perasaan. Ya, karena eksplorasi untuk itu saya sampai sekarang belum mendapatkan, dan menurut saya memang tidak akan pernah ada. Jadi ini untuk apa? Beberapa orang melakukan analisa bahwa hidden layer, ini kan layer input, layer hidden, dan layer output ya. Hidden layer ini dipakai untuk menganalisa, ya boleh, tapi tidak ada yang sahih yang mengatakan bahwa itu adalah hidden untuk melakukan analisa. Tidak bisa, tidak ada ketentuan, tidak ada analoginya, tidak ada hukum sebab akibat. Tidak ada sebuah ketentuan jelas bahwa sebenarnya ini adalah hidden analisa. Nanti saya akan tahu setelah tahu bagaimana cara kerja sebuah sel saraf buatan kita. Kalau kita berbicara arsitekturnya adalah arsitektur backwardation, maka minimal ini. Ya. Kalau Hopfield itu malah ini nggak ada, cuma ini toh. Jadi ini langsung output. Gitu. Tergantung arsitektur yang kita mainkan. Seperti saya katakan tadi, ini adalah arsitektur yang relatif tua. Beberapa orang melakukan modifikasi simulasi. Oke, ada pertanyaan? Siapa yang bingung bertanya? Silahkan bertanya.
simulasi sel saraf otak manusia itu seakan-akan ada sebuah sistem yang disebut dengan voting, seakan-akan. Ya. Jadi node ini namanya node hidden, itu mendapatkan informasi nilainya itu adalah voting dari masing-masing ini. Ya. Misalkan ini saya beri nama X, ini X, ini X, X1, X2, X3, X4. Kemudian ini saya beri nama Y1, Y2, Y3, kemudian ini adalah Z1, Z2, Z3, Z4. Misalkan saya buat seperti ini. Nilai X1, X2, X3, X4 tergantung dari inputan. Bagaimana cara membuat inputan nanti kita belajar. Ya. Nilai Z1 tergantung dari voting. Jadi seakan-akan setiap node inputan itu punya bobot yang disebut dengan B. Anggap aja nih suku ini kita sebut dengan B. Berarti ini berarti B11. Ini adalah B21 dan ya, sampai sini adalah BNF. Paham? Jadi masing-masing ini punya bobot. Ya, sedikit termasuk. Inilah simulasi tentang pengambilan keputusan, bukan one man, one vote. Ya, berdemokrasi bukan one man vote ya. Antara seorang kiai dengan seorang yang tidak kiai, sangat tidak kiai itu votingnya sama kan? Antara seorang profesor dengan orang yang sangat tidak profesor, vote-nya sama. Ya. Tapi di sini tidak. Secara alamiah ternyata simulasinya menjadi seperti ini. Jadi Z itu adalah perkalian antara X dengan B11. Ini adalah bobot. Ya. Paham? Nah, sama dengan di sini. Ini juga merupakan voting. Jadi misalnya ini adalah V, maka ini V11, V12, VIJ, ya. Ini yang ada di sini juga begini, ya kan? Semuanya ini juga dapat vote dari semua inputan. Begitu juga yang ini. Paham? Ini simulasi yang ada bahwa Y ini akan mengeluarkan sesuatu berdasarkan voting dari bobot V. Paham ya? Coba di sini siapa yang Pak, yuk. kenapa masih butuh hidden itu, Pak? Kenapa? Kenapa kok masih butuh hidden layer itu? Iya. Kenapa nggak langsung aja. Nah, ketika kita seperti saya katakan tadi ya, ketika kita mendeklarasikan bahwa saya akan menggunakan back propagasi, maka syarat standarnya seperti ini. Kalau misalnya back propagasi tanpa hidden ya tidak apa-apa, langsung aja, boleh aja, boleh saja. Bapak, kalau misalnya itu kalau bedanya itu harus cuma satu layer atau dia itu bisa sambungnya lagi? Ada lagi. Ya, jadi hidden layernya ada 2. Iya. Boleh. Hidden layernya 20 boleh, apakah lebih baik? Boleh. Ya ada ketentuan itu. Tapi dia nggak dalam satu garis dan itu. Iya, makanya jadi apakah ini diperpanjang? Apakah lebih baik? Coba saja. Kemudian ketika ini saya tambahin gini lagi, boleh saja. Saya tambahin kayak sampai 1000 Pak. Iya monggo. Coba saja dengan satu itu. Baik atau tidak? Apakah kemudian itu menjadi analisanya lebih tajam? Ayo dia lakukan analisa itu masih sangat terbuka. Paham? Di sini pada banyak hal yang dimana memang di sini adalah black box. Ya. Nanti ketika sampai nanti juga menanyakan, Pak, teori atau ingatan ini disimpan di mana? Tidak ada yang tahu juga. Nanti kita